sliding, I'm riding through the back like hey, bust that on the beat, bro. Halo semuanya, hai di sebelah sini. Halo teman-teman, perkenalkan saya Nabila Anggraini dengan NIM 2505 1101 928 dengan mata kuliah Desain Kurikulum dan Perencanaan Pembelajaran Pendidikan Masyarakat dan Program Studi Pendidikan Masyarakat. Pasti kalian bertanya-tanya, kenapa sih saya bisa berada di sini? Saya berada di sini untuk menjelaskan sedikit terkait apa saja sih langkah-langkah dan tahapan yang dibutuhkan untuk menganalisis kebutuhan. Sebelum saya menjelaskan terkait langkah-langkah dan tahapan di analisis kebutuhan, saya akan menjelaskan sedikit terkait apa sih itu analisis kebutuhan. Analisis kebutuhan adalah sebuah proses yang terjadi untuk mencari sebuah permasalahan dan kebutuhan yang ada di masyarakat sebelum membuat sebuah program pendidikan masyarakat. Sebelum melakukan analisis kebutuhan, terdapat beberapa langkah yang harus diperlukan untuk melakukannya, yaitu langkah pertama adalah mengidentifikasi masalah yang ada di masyarakat. Pada tahap ini, kita mencoba melihat secara langsung apa saja persoalan yang terjadi dan dirasakan oleh masyarakat. Masalah yang ditemukan pun dapat beragam, seperti rendahnya keterampilan kerja, tingginya angka pengangguran, kurangnya akses terhadap pendidikan, atau bahkan kurangnya motivasi belajar di kalangan tertentu. Semua hal ini harus dicatat dan dipahami dengan baik, karena akan menjadi sebuah dasar untuk menyusun program selanjutnya. Langkah yang kedua adalah menentukan tujuan analisis. Tujuan analisis harus dibuat dengan jelas agar proses pengumpulan data tidak keluar dari jalur. Jika tujuannya sudah jelas sejak awal, maka proses selanjutnya akan lebih mudah untuk dilakukan. Langkah yang ketiga adalah pengumpulan data awal. Pengumpulan data ini bisa dilakukan dengan berbagai cara seperti wawancara langsung dengan masyarakat, melakukan observasi di lapangan, atau menyebarkan angket kepada kelompok tertentu. Setiap metode dari pengumpulan data ini memiliki kelebihan masing-masing, tergantung kondisi lapangan yang sedang dihadapi. Langkah yang keempat ada menentukan sasaran program, yang mana tidak semua masyarakat memiliki kebutuhan yang sama, sehingga penting untuk menentukan siapa yang menjadi sasaran utama sebuah program. Tahap ini sering disebut sebagai penentuan target peserta atau kelompok prioritas. Dengan menentukan sasaran yang jelas, program yang dirancang akan lebih fokus dan tidak melebar kemana-mana. Langkah terakhir adalah analisis lingkungan. Lingkungan di sini tidak hanya berarti tempat tinggal, tetapi juga mencakup kondisi sosial, ekonomi, budaya, dan kebiasaan masyarakat setempat. Faktor lingkungan ini sangat berpengaruh terhadap keberhasilan suatu program. Maka dari itu, analisis lingkungan perlu dilakukan dengan hati-hati agar program yang dibuat benar-benar sesuai dengan kondisi nyata di lapangan. selanjutnya terdapat tahapan dalam analisis kebutuhan, yaitu Tahap pertama dalam analisis kebutuhan adalah perencanaan. Pada tahap ini biasanya ditentukan metode seperti apa yang akan dipakai untuk mengumpulkan data. Apakah melalui wawancara, observasi langsung di lapangan, kuesioner, atau bahkan diskusi kelompok. Perencanaan ini sangat penting karena akan menentukan arah dari seluruh proses analisis ke depannya. Tahap yang kedua adalah pengumpulan data. Tahap ini dilakukan dengan cara turun langsung ke lapangan untuk mendapatkan informasi yang benar-benar nyata dari masyarakat. Data tersebut dapat diperoleh dari berbagai sumber, misalnya dari masyarakat langsung, tokoh masyarakat, lembaga pendidikan, atau bahkan dokumen yang sudah ada sebelumnya. Tujuan dari pengumpulan data dari banyak sumber ini adalah agar informasi yang didapat itu lebih lengkap dan tidak berat sebelah. Tahap yang ketiga adalah analisis data. Pada tahap ini, data yang awalnya masih teracak dan belum teratur mulai diolah supaya bisa dipahami dengan jelas. Biasanya pada tahap ini akan terlihat pola-pola tertentu dari kebutuhan masyarakat. Contohnya, mayoritas masyarakat yang membutuhkan pelatihan keterampilan kerja. Dari situ, kita mulai memahami apa kebutuhan yang paling utama dalam masyarakat. Tahap yang keempat adalah penentuan prioritas kebutuhan. Setelah data dianalisis, tidak semua kebutuhan dapat langsung dipenuhi sekaligus. Dari sinilah pentingnya menentukan prioritas kebutuhan.
kita harus memilih mana kebutuhan yang paling mendesak dan harus segera ditangani terlebih dahulu. Penentuan prioritas ini biasanya dilakukan dengan mempertimbangkan tingkat urgensi, dampak terhadap masyarakat, serta ketersediaan sumber daya yang ada. Jadi, kesimpulan dari pemaparan materi ini adalah analisis kebutuhan sangat penting dalam pendidikan masyarakat karena membantu membuat program yang tepat sasaran, efektif, dan sesuai dengan kebutuhan nyata yang ada di masyarakat. Sekian video penjelasan singkat dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih telah mendengarkan sampai habis. Bye teman-teman.